Ya, kalau bicara kesan terhadap BMI sebenarnya banyak hal gitu. Di mana lewat ruang BMI saya banyak belajar lah ya bersama masyarakat pedesaan, khususnya perempuan-perempuan desa, kemudian pemuda-pemuda desa, petani, nelayan, yang dimana kita belajar cara beradvokasi. Mengenal BMI sebenarnya awalnya mulai saya berada di Serikat Mahasiswa Indonesia. Pada saat itu kita membangun program kerja bersama dalam hal advokasi pendidikan, dalam hal ini ijazah di Bogor dan beberapa kota yang lain. Ya bisa iya, bisa tidak gitu, karena kan kalau awalnya saya mengenal BMI kan lewat saya bermahasiswa di SMI, tapi juga ketika saya tidak bermahasiswa bisa mengenal BMI karena BMI lingkupnya luas, pemuda-pemuda desa juga bisa menjadi anggota BMI, bahkan masyarakat yang kemudian setelah bekerja atau di PHK di pabrik bisa juga menjadi anggota BMI. Aktivis lah, kalau akademisi kan dia hanya berpikir individu, dalam artian kalau akademisi hanya fokus kepada basic dan mendapat ijazah, tetapi kalau aktivis dia bisa mengabdi kepada kepentingan rakyat. Selain dia menyelesaikan studinya lewat mendapat gelar sarjana, dia juga bisa membagi ilmu-ilmu yang didapatkan di kampus untuk kepentingan kemaslahatan rakyat. Ya, kalau saat ini jika saya masih mahasiswa, yang saya lakukan adalah membangun kesadaran politik mahasiswa bahwa tugas mahasiswa tidak hanya berkurung diri di dalam kampus, tapi mahasiswa harus berani keluar dari zona nyaman, yaitu berlebur bersama masyarakat yang lain. Ya, kalau cita-cita jangka panjang sebenarnya ingin mewujudkan keadilan untuk rakyat. Kalau jangka pendek ialah membangun alat politik atau partai yang lahir dari rahim masyarakat. Ya, rakyat adalah satu kelompok sosial yang hidup dalam satu negara. Jadi rakyat harus dilindungi oleh pemerintah. Apapun alasannya, rakyat tidak bisa dijadikan bisnis, tetapi rakyat harus dibuat sejahtera, dibuat adil. Karena golput bukan berarti anti terhadap pemilu, golput bukan berarti tidak mau terlibat dalam pemilu, tetapi golput karena demokrasi di Indonesia saat ini tidak memberikan ruang demokratis kepada rakyat, dalam artian rakyat tidak diizinkan untuk membangun partai, rakyat tidak diizinkan untuk berpolitik, sehingga itu yang menjadi alasan. Maka ketika rakyat nantinya diberikan ruang untuk membangun partai, berarti rakyat harus terlibat dan tidak harus golput gitu, sebagai tujuan dia mewujudkan masyarakat yang adil. Sebenarnya banyak gitu, tapi kalau secara umum sebenarnya ada beberapa. Kalau di dunia misalkan Che Guevara gitu. Kenapa Che Guevara? Karena Che Guevara adalah satu tokoh revolusi Kuba yang dia banyak mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Bahkan ketika dia setelah revolusi di Kuba, dia kemudian diberi jabatan menteri, tapi dia memilih meninggalkan dan melanjutkan perjuangannya di Bolivia. Itu. Selain itu ada Lula da Silva, di mana yang menginspirasi saya terkait Lula da Silva, dia adalah seorang anak SD yang kemudian setelah dia hidup di pedesaan, dia membangun serikat pekerja dan kemudian membangun Partai Rakyat Pekerja dan ikut pemilu dan sampai menjadi presiden di Brazil gitu. Kalau di Indonesia Tan Malaka gitu, karena Tan Malaka adalah satu bapak bapak republik yang dimana dia bukan saja sebagai tokoh pejuang gitu, tapi kalau menurut saya Tan Malaka dia adalah seorang bapak filsafat, bapak ekonomi politik, tokoh pendidikan, dan kemudian dia adalah salah satu tokoh sosiologi yang banyak menulis karya-karya untuk masa depan rakyat Indonesia.